Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Suara Yusren. Kali ini kita melanjutkan membahas soal P3K kemampuan manajerial, bagian ketiga atau bagian terakhir membahas soal ini. Dua bagian sebelumnya ada di video, ada link di bawah ya. Oke, kita lanjut aja. Saya mampu menuntaskan tugas sebelum batas waktu yang ditetapkan. Saya memiliki waktu senggang pada jam kerja. Biasanya waktu tersebut digunakan untuk A. Membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya, B. Menawarkan bantuan kepada rekan kerja, C. Meneliti kembali hasil pekerjaan saya, D. Bersosialisasi dengan rekan-rekan sekantor, E. Bersosialisasi dengan rekan-rekan dari tim berbeda. Jawaban tepat adalah A. Membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. Lanjut. Menentukan sumber dana yang diperlukan, mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan atau penyusunan anggaran pengeluaran, dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan merupakan langkah yang ditempuh oleh manajemen A. Personalia, B. Produksi, C. Keuangan, D. Pemasaran, E. Administrasi. Jawabannya C. Keuangan, karena bicara dengan dana. Lanjut. Perhatikan unsur pekerjaan berikut ini. A. Direktur utama, B. Mandor, C. Pengawas lapangan, D. Kepala bagian, E. Supervisor, F. Dewan direksi, yang merupakan bagian dari lower management, yaitu lower management. Adalah jawaban tepat C. Mandor, pengawas lapangan, dan supervisor. Jadi direktur utama udah tertinggi ya. Kemudian kepala bagian juga tertinggi, apalagi dewan direksi. Lanjut. Keahlian untuk berkomunikasi, bekerjasama, dan memotivasi orang lain disebut E. Interpersonal. Jadi interpersonal ini keahlian yang mampu motivasi orang lain. Oke, lanjut. 25. Tingkat manajemen yang bertugas memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional adalah A. Organizing, B. Top management, C. Lower management, D. Middle management, E. Personalia. Jawaban tepat adalah C. Lower management. Lanjut. 26. Planning, organizing, motivating, controlling, evaluating merupakan fungsi manajemen menurut. Nah, ini udah masuk ke konsep menurut Sondang P. Siagian. 27. Dapat menjalani hubungan baik antar anggota organisasi. Struktur anggota dapat mengetahui tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Spesialisasi dalam melakukan tugas merupakan manfaat dari A. Coordinating, B. Planning, C. Organizing, D. Actuating, E. Controlling. Jawabannya yang tepat adalah organizing. Jadi organizing adalah menjalani hubungan baik, mengetahui tugas kita apa, kewajiban kita apa, tanggung jawab kita apa, sehingga kita tahu dan gak kemana-mana nanti tanggung jawabnya. 28. Jabatan direktur utama dalam perusahaan termaksud dalam tingkatan A. Semua level manajemen, B. Dewan komisaris, C. Manajemen menengah, D. Manajemen puncak, E. Manajemen tingkat bawah. Jawabannya direktur utama ya. Jawabannya adalah manajemen puncak, karena di root itu selalu ada di paling tinggi. 29. Pak Budianto adalah seorang manajer personalia di suatu perusahaan swasta di Jakarta. Ia merencanakan penerimaan pegawai baru. Untuk itu, ia melakukan berbagai aktivitas mulai dari menentukan panitia, menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing individu, serta pendelegasian wewenang kepada bawahan. Kegiatan berbagai aktivitas yang dilakukan tersebut sesuai dengan fungsi manajemen, yaitu E. Organizing. 30. Konsep istilah manajemen berasal dari manage, yang berasal dari bahasa, yaitu A. Italia. Lanjut. 31. Apakah yang dimaksud dengan manajemen? Konsep manajemen ini adalah
E. Ilmu dan seni, tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusianya atau alat-alat yang ada di perusahaan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 32. Salah satu tugas dari manajemen puncak adalah A. Bertanggung jawab pada lower management. B. Menetapkan kebijakan operasional. C. Melakukan semua pekerjaan tingkat operasional. D. Mengawasi pada pekerja. E. Bertanggung jawab pada middle management. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menetapkan kebijakan operasional, karena manajemen puncak kebijakan ada pada mereka. 33. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah A. Perencanaan, organisasi, dan evaluasi. B. Formal, informal, dan teknis. C. Konseptual, formal, dan teknis. D. Formal, teknis, dan manajerial. E. Konseptual, kemanusiaan, dan teknis. Jawaban yang paling tepat adalah E. Konseptual, kemanusiaan, dan teknis. Lanjut. Ibu Esti mempunyai kemampuan dan merencanakan bentuk kemasan tiap produk. Hal tersebut mengakibatkan tampilan produk yang dihasilkan sangat menarik, sehingga meningkatkan omset penjualan. Berdasarkan uraian tersebut, Ibu Esti adalah orang yang tepat dalam melakukan kegiatan manajemen di bidang A. Perkantoran, B. Operasional atau produksi, C. Personalia, D. Keuangan, E. Pemasaran. B. Bagian produksi. 35. Prinsip the right man on the right place yang digunakan dalam menetapkan seorang untuk menempati suatu jabatan dalam organisasi merupakan pelaksanaan dari fungsi C. Organizing. 36. Perhatikan fungsi-fungsi manajemen di bawah ini. 1. Mengetahui hasil pekerjaan. 2. Mengetahui jalannya program. 3. Memberi motivasi kerja. 4. Mengembangkan keterampilan dan kemampuan staf. 5. Membagi pekerjaan. 6. Memperbaiki kesalahan yang dibuat pegawai. Berdasarkan uraian di atas, hal-hal yang termasuk tujuan dari fungsi manajemen controlling ditunjukkan oleh nomor E. Mengetahui hasil pekerjaan, mengetahui jalannya program, memperbaiki kesalahan yang dibuat pegawai. Lanjut. Perhatikan hal-hal yang dibahas dalam manajemen berikut ini. 1. Sumber dana. 2. Promosi dan mutasi. 3. Penerimaan pegawai. 4. Pengawasan penggunaan dana. 5. Penggunaan dana. Berdasarkan uraian di atas, hal-hal yang termasuk ruang lingkup manajemen keuangan ditunjukkan oleh nomor 1. Sumber dana. 4. Pengawasan penggunaan dana. 5. Penggunaan dana. Jadi promosi dan mutasi bukan urusan mereka, apalagi penerimaan pegawai. Lanjut. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah yaitu A. Kemampuan personalia, teknis, dan konseptual di bawah lower management. B. Kemampuan teknis melebihi lower management. C. Teknis melebihi lower management dan top management dan tidak ada keterampilan manusiawi. D. Konseptual melebihi lower management dan menekankan pada keterampilan manusiawi. E. Konseptual melebihi top management. Ini manajemen tingkat menengah. Jawaban yang tepat adalah D. Konseptual melebihi lower management dan menekankan pada keterampilan manusiawi. Lanjut. 39. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan disebut A. Manajemen administrasi, B. Manajemen produk, C. Manajemen keuangan, D. Manajemen pemasaran, E. Manajemen personalia. Jawaban yang paling tepat adalah E. Manajemen personalia, karena ini memegang semua tentang pegawai. Lanjut, soal yang terakhir. Pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut A. Adil, B. Otoriter, C. Bebas, D. Demokratis, E. Personal. Jawaban yang paling tepat, pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut B. Otoriter. Oke, terima kasih. Itu tadi 20 soal PPK bagian ketiga, kemampuan manajerial. Semoga kita semua lulus P3K tahun 2021. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Silakan like, share, dan komen video ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.